Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dini Adelia Lestari. Nah, di video kali ini saya akan membawakan materi tentang geometri tak berdimensi. Langsung saja ya kita simak videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Geometri tak berdimensi terdiri dari titik, garis, bidang. Titik adalah sesuatu yang memiliki posisi namun tidak memiliki ukuran seperti luas maupun volume. Dalam matematika, titik ditandai dengan huruf kapital. Baik, di sini terdapat gambar yang merupakan dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Jarak dari titik A dan titik B dapat dicari dengan cara menghubungkan titik A ke titik B. Maka terjadi sebuah garis. Maka kita tarik dari titik A ke titik B. Maka bisa kita lihat garisnya seperti ini. Jarak kedua titik tersebut ditentukan oleh panjang garis. Maka dapat disimpulkan jarak antara dua titik merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Begitulah cara mencari jarak titik ke titik. Sedangkan garis ialah kumpulan dari titik-titik yang berderet sampai pada jarak tak hingga. Dan untuk membentuk sebuah garis diperlukan minimal dua titik yang dapat ditarik garis lurus dari salah satu titik ke titik yang lainnya. Garis tidak memiliki luas maupun volume, namun ia dapat dihitung panjangnya. Dalam bahasa matematika, sebuah garis dilambangkan dengan huruf kecil. Baik, di sini ada gambar yang merupakan sebuah titik A dan sebuah garis B dan titik P. Jarak antara titik A dan garis B dapat membuat garis dari titik A ke garis G. Memotong garis titik P. Di sini kita mencari garis AP, yaitu melalui memotong garis dari titik P sehingga terjadi garis AP yang tegak lurus dari garis G. Berarti begini gambarnya. Nah, jarak titik A ke garis G adalah panjang dari AP. Bisa kita lihat kan? Maka dapat disimpulkan jarak antara titik dengan garis merupakan panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut tegak lurus terhadap garis. Beginilah cara mencari jarak titik ke garis.
Bidang merupakan perluasan dari garis-garis yang terhubung menjadi satu permukaan datar. Bidang datar memuat unsur-unsur yang lebih kompleks dari garis dan titik. Baik, di sini terdapat gambar trapesium yang memiliki sudut alfa. Di sini kita mencari jarak titik ke bidang. Maka di sini kita bisa misalkan mencari jarak sebuah titik A dengan bidang alfa. Jarak titik A ke bidang alfa dapat dicari dengan menghubungkan titik A secara tegak lurus dengan bidang alfa. Kita misalkan di sini yaitu titik A secara tegak lurus. Secara tegak lurus dengan sudut alfanya. Nah, di sini yaitu titik A. Maka dapat disimpulkan jarak suatu titik ke suatu bidang adalah jarak dari titik tersebut ke proyeksinya. Pada bidang tersebut. Beginilah cara mencari jarak titik ke bidang. Baik, selanjutnya tentang segitiga. Di dalam segitiga terdapat yaitu alas dan tinggi segitiga. Alas segitiga itu yang bagian bawahnya ini merupakan alas segitiga. Lalu tinggi segitiganya ini itu merupakan tinggi segitiga. Lalu di dalam segitiga terdapat sisi, 3 sisi yaitu sisi, dan segitiga terdapat yaitu setengah dari segitiga, yaitu yang dimaksud dengan setengah dari segitiga itu dibelah menjadi 2 sama besar, yaitu dimaksud dengan setengah dari segitiga. Maka dapat kita simpulkan rumusnya. Rumus untuk luas segitiga yaitu L sama dengan setengah dikali A dikali T. A yaitu alas dan T yaitu tinggi. Lalu rumus untuk keliling segitiga yaitu keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Baik, selanjutnya kita masuk contoh soal segitiga. Di sini ada gambar segitiga yang sudah ditentukan alasnya yaitu 20 cm dan tingginya 10 cm. Maka tentukan luas segitiga dan keliling segitiga. Untuk mencari luas segitiga, maka terlebih dahulu kita masukkan rumusnya yaitu luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Luas sama dengan setengah dikali alas 20 cm dikali tinggi yaitu 10 cm. Luas sama dengan setengah dikali 20 dikali 10 yaitu 200 cm. Luas sama dengan setengah dikali 200 cm yaitu 100 cm kuadrat. Untuk mencari keliling segitiganya sama, lebih dahulu kita masukkan rumusnya yaitu keliling sama dengan sisi tambah sisi
sisi tambah sisi, yaitu keliling sama dengan 20 ditambah 10 ditambah 10. Kelilingnya yaitu sama dengan 20 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 40 cm. Baik, selanjutnya tentang persegi. Persegi adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 4 sisi yang sama panjangnya. Berikut yaitu gambar persegi. Persegi memiliki sifat-sifat. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang atau dilambangkan dengan huruf S, yaitu ini dia merupakan sisi. Memiliki 4 titik sudut yang besar sudutnya yaitu 90 derajat. Di sini terdapat sudut pada persegi. Lalu memiliki 4 buah simetri lipat dan memiliki 4 simetri putar. Berikut rumus keliling persegi, yaitu keliling sama dengan S tambah S tambah S tambah S sebanyak 4 kali, atau bisa disingkat keliling sama dengan 4 dikali S. Lalu kita mencari rumus luas persegi, yaitu luas sama dengan S kali S, atau bisa disingkat yaitu luas sama dengan S kuadrat. Baik, di sini terdapat contoh soal persegi. Bisa kita lihat dari gambarnya. Di sini ada gambar persegi yang memiliki sisinya 5 cm. Maka berapakah keliling persegi dan luas persegi? Untuk mencari keliling persegi terlebih dahulu kita masukkan rumusnya. Rumus keliling persegi yaitu keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Keliling sama dengan sisinya yaitu 5 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm. Maka kelilingnya yaitu 20 cm. Untuk mencari luas persegi, kita masukkan terlebih dahulu rumus luas persegi, yaitu L sama dengan sisi dikali sisi. L sama dengan 5 cm dikali 5 cm, luas sama dengan yaitu 25 cm kuadrat. Lingkaran. Baik, yang pertama kita mencari tentang unsur-unsur lingkaran. Di dalam lingkaran terdapat sebuah titik pusat lingkaran, yaitu di sini titik pusat lingkaran. Nah, titik pusat dengan titik terluar dari lingkaran disebut jari-jari. Misalnya kita misalkan titik A di sini, titik B di sini. Dari titik pusat ke titik A, dari titik pusat ke titik B. Nah, di sini dinamakan dengan jari-jari, yaitu lambangnya R kecil. Dari titik pusat ke titik B, lambangnya R. Jari-jari lambangnya R kecil. Sedangkan jarak antar titik keluar yang meliputi titik pusat disebut dengan diameter. Ini dia ya, diameternya dari sini melewati titik pusat disebut diameter. Diameter lambangnya D kecil. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwasannya diameter itu panjangnya diameter itu yaitu rumusnya 2 kali jari-jari atau lambangnya R kecil, atau jari-jari lambangnya R kecil sama dengan diameter per 2.
Untuk menghitung sebuah lingkaran diperlukan konstanta V. Lambangnya seperti ini, dibaca V. Nilainya yaitu 22/7 atau 3,14. Yang mana sih kita gunakan untuk mencari lingkaran? Nah, yang 22/7 atau 3,14. Maka di sini sudah ada ketentuannya. Jika jari-jarinya atau lambang jari-jari itu R kecil kelipatan 7, maka menggunakan 22/7. Lalu jika jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka menggunakan 3,14. Yang dimaksud kelipatan 7 itu seperti perkalian 7, yaitu dimulai dari 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Baik, selanjutnya tentang keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah panjang garis luar dari lingkaran. Ini merupakan keliling lingkaran. Dari garisnya ini, yaitu yang dimaksud dengan keliling lingkaran. Sedangkan luas lingkaran yaitu luas area dalam lingkaran. Di dalamnya ya, yaitu termasuk dengan luas lingkaran. Di dalamnya merupakan luas. Lalu kita masuk ke rumus keliling lingkaran. Di sini terdapat gambar jari-jari. Maka jika diketahui jari-jari yaitu lambangnya R kecil, maka rumusnya yaitu keliling sama dengan 2 dikali V dikali R. V merupakan konstanta dari lingkaran dan R kecil merupakan jari-jari lingkaran. Nah, gambar yang selanjutnya itu bisa kita lihat yaitu tentang diameter. Jika diketahui diameter atau lambangnya D kecil, maka rumusnya yaitu keliling sama dengan V dikali D. D ini merupakan lambang dari diameter. Baik, masih tentang lingkaran. Di sini kita mencari luas lingkaran. Maka rumus luas lingkaran yaitu L sama dengan V kali R kali R kali R, atau bisa disingkat L sama dengan V kali R pangkat kuadrat. Nah, di sini ada contoh soal. Bisa kita lihat dari gambar bahwasanya di sini lingkaran yang memiliki diameter 21 cm. Nah, di sini kita suruh mencari kelilingnya dan luasnya. Untuk mencari kelilingnya terlebih dahulu kita masukkan rumusnya. Rumus keliling lingkaran sama dengan keliling sama dengan 2 dikali V dikali R. Keliling sama dengan 2 kali. Nah, kita pakai konstanta V yang mana? 22/7 atau 3,14. Nah, bisa kita lihat di sini jari-jarinya 21 cm. 21 cm merupakan kelipatan dari 7. Maka kita memakai konstanta V-nya 22/7 dikali jari-jarinya 21. K sama dengan 2 dikali 7 dibagi 21, yaitu 3 dikali 22 dikali 3. K sama dengan yaitu 132 cm. Maka kelilingnya 132 cm. Nah, untuk mencari luasnya sama, kita masukkan terlebih dahulu yaitu rumusnya. Rumus luas yaitu L sama dengan V kali R kali R. Kita masih memakai V-nya yaitu 22/7 karena jari-jarinya 21. Jari-jarinya itu 21 dikali 21. Maka L sama dengan, kita bagikan 7 sama dengan 21 yaitu 3.
22 kali 21 dikali 3, maka hasilnya yaitu 1386 cm kuadrat atau cm persegi. Thank you for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. See you to next video. Bye.